Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu, bagaimana kabarnya semua hari ini? Semoga selalu dalam keberkahan, kemuliaan, kejayaan, dan kasih sayang serta cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hidup kita penuh berkah, penuh kejayaan, dan insya Allah kita semua dikumpulkan kembali di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang frekuensi rezeki ya. Jadi ini materi ke-27 ya. Dan saya berharap sekali ketika Anda mendengarkan materi-materi yang saya sharing di Telegram Magnet Rezeki, rahasia magnet rezeki, saya berharap sekali Anda mengikutinya dengan runut Bapak Ibu ya, dari nomor 1, 2, 3 sampai kemudian ke nomor 27 ini. Karena ada beberapa yang mungkin ada mislink gitu ya Bapak Ibu ya, ada alur yang tidak bisa diikuti dan tidak bisa dipahami ketika Anda loncat ke nomor yang berikutnya, padahal sebelumnya Anda belum mendengarkan yang audio sebelumnya. Nah, materi frekuensi rezeki ini erat kaitannya dengan materi sebelumnya yang nomor ke-26, yaitu rezeki gratis ya. Dan ada beberapa yang respon tentang rezeki gratis ini karena ini merupakan sebagian besar menganggap bahwa rezeki gratis itu adalah ilmu yang sangat-sangat baru dan belum pernah diterima sebelumnya ya, dan sehingga akhirnya perlu penjelasan lebih dalam tentang hal ini karena berkaitan dengan bagaimana aplikasinya ya, bagaimana aplikasi terhadap ilmu rezeki gratis itu. Tapi sebelum saya masuk dan lebih dalam membahas tentang rezeki gratis kembali ya, yaitu lebih dalam pembahasannya, saya ingin menyampaikan tentang frekuensi rezeki ini Bapak Ibu ya. Dan ini menjadi dasar dari bagaimana keajaiban itu bisa terjadi. Begini Bapak Ibu, rezeki ini mulia sekali ya. Rezeki ini tinggi sekali ya. Rezeki ini agung Bapak Ibu ya. Dia tuh luhur, agung, tinggi, mulia, dan ya indah sekali Bapak Ibu, itu rezeki ya. Maka rezeki nggak cuma uang ya. Uang adalah rezeki, tapi kalau uang yang ya berakibat ke yang lain, misalnya dapat gaji 15 juta. Oh, bagus sekali ya, itu rezeki 15 juta itu. Tapi cuci darahnya 14 juta Bapak Ibu. Itu bukan rezeki lagi jadinya ya. Jadi bukan rezeki lagi, apalagi ternyata dengan 15 juta itu ada orang yang tersakiti ketika kita mengambil uang itu, kemudian keluarga tidak harmonis ya, kemudian juga ada banyak orang yang tersinggung dengan kehidupan kita, kemudian hak-haknya Allah tidak terpenuhi, itu jadinya bukan rezeki lagi ya. Maka rezeki ini luhur sekali ya. Rezeki ini luhur sekali. Kalau seandainya Anda betul-betul mengharapkan yang namanya magnet rezeki Bapak Ibu, maka rezeki yang saya maksudkan di sini adalah rezeki yang betul-betul enak sekali dinikmatinya Bapak Ibu. Nikmat sekali ketika diterima, nikmat ketika diperolehnya pun nikmat, dikejarnya pun nikmat ya. Didapatinya itu nikmat Bapak Ibu, dan dinikmatinya pun itu sangat nikmat ya. Itu rezeki ya. Rezeki itu ya seperti itu ya. Maka kalau seandainya kita berharap sekali tentang rezeki yang benar, rezeki yang luar biasa Bapak Ibu, maka Anda akan merasakan nikmat Bapak Ibu ya. Uang berlimpah ruah datang pada Anda, tapi uang yang berlimpah ruah ini menyebabkan Anda pun makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, ini berarti uangnya frekuensinya sesuai dengan frekuensi ibadah, begitu Bapak Ibu ya. Kemudian harmonis dengan keluarga. Lalu kemudian badan jadi sehat,
enak, nikmat. Kemudian orang yang di sekitar kita ya ketika melihat kita menikmati rezeki, semua malah mendoakan kita, ya. Kan ada ya, kita yang dapat rezeki, orang lain yang menyumpahin kita gitu ya. Itu berarti ada sesuatu yang tidak tepat dalam kita mendapatkan dan menikmati rezeki itu. Maka rezeki itu begitu Bapak Ibu ya. Banyak, berlimpah ruah, penuh kesehatan, dekat dengan Allah, kemudian dengan keluarga jadi harmonis, kemudian mati masuk surga Bapak Ibu ya, mati dalam keadaan husnul khotimah, di alam kubur juga enak gitu ya. Wah, semuanya udah bagus Bapak Ibu. Itu namanya rezeki. Baru di situ namanya rezeki Bapak Ibu. Maka karena rezeki itu begitu agung, begitu tinggi ya, dan tidak keliru juga kalau seandainya wujud yang dilihat itu adalah uang. Yang penting uang di sini ya adalah uang yang secara nikmat didapatkan. Seperti yang tadi saya sampaikan ya, jangan sampai akhirnya dapat uang tapi kemudian ada orang yang tersinggung. Dapat uang tapi orang lain malah menikmati, kita menikmati rezeki kita ya. Jadi mendoakan kita mendapatkan rezeki. Nah, itu yang kita sedang gali di dalam magnet rezeki ya. Jadi kalau Bapak Ibu ikut dari nomor 1 sampai ke nomor 26, itu kita mencoba menggali fondasinya ya. Dan ketika sudah mulai masuk ke materi frekuensi rezeki ini, kita sudah mulai masuk ke dalam materi lebih lanjut tentang itu bagaimana meraihnya. Kan kemarin itu misalnya begini Bapak Ibu. Ada yang menganggap bahwa kenapa ya Allah kok nggak adil sama saya? Kenapa ya kok rezeki saya terbatas? Kenapa ya kok rezeki saya seret gitu ya? Padahal saya sudah ibadah gitu ya. Kemudian padahal saya sudah sholat, zakat, puasa, haji. Padahal saya udah apa sih yang kurang ya Allah gitu ya? Saya sudah melakukan semuanya. Ada ustadz di mana saya ikut pengajian. Tapi ternyata Bapak Ibu ya, ketika Anda mendengarkan materi tentang rezeki gratis gitu ya, kemudian menganggap oh iya ya, ternyata ini kita masih terlalu berharap Bapak Ibu ya dengan yang namanya gratisan. Ternyata itu juga menjadi penghalang rezeki ya. Makanya ini yang kita bahas semuanya pelan-pelan. Nah, maka kita masuk dalam logika frekuensi rezeki ini Bapak Ibu ya. Maka sebegitu tingginya, sebegitu agungnya, sebegitu luhurnya rezeki, maka ibaratnya dia frekuensi tinggi Bapak Ibu. Frekuensinya tinggi sekali, agung sekali. Maka untuk mendekati rezeki yang luhur dan agung itu, kita pun harus luhur dan agung gitu. Ibaratnya ketika kita ingin mendengarkan sebuah siaran radio ya. Siaran radionya itu 90,0 FM gitu Bapak Ibu ya. 90,0 FM. Tinggi lah begitu ya. Kurang lebihnya 90,0 FM. Kemudian Anda setel, ya, jadi kan 90,0 FM ini adalah pancaran dari broadcast si radio itu. Ya. Dia memancarkan energi atau memancarkan frekuensi 90,0 FM. Begitu terus ya. Dia memancarkan energi terus-menerus gitu ya. Kemudian Bapak Ibu, kitanya punya namanya receiver. Receiver itu penerima gelombang yang bentuknya radio lah begitu ya. Sekarang ini ya udah berubah jadi handphone dan seterusnya. Radio Bapak Ibu ya. Nah, kemudian pas di radio itu kita setelnya di angka 70,0 FM Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Anda tidak sedikit pun bisa mendengarkan apa yang disiarkan oleh radio 90,0 FM. Karena Anda 70,0 FM Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini memerlukan yang namanya kesamaan antara broadcaster, ya, antara si pemancar radio dan si receiver. Receiver penerima ini juga harus 90,0 FM. Ketika itu terjadi, maka Anda bisa connect Bapak Ibu. Bisa mendengarkan apa yang disiarkan oleh penyiar yang ada di 90,0 FM. Ya, samalah dengan ya yang terjadi dengan dunia sekarang ini ya. Kodenya mesti tepat gitu ya.
kode-kodenya mesti tepat ya. Tapi kita pasang ini dulu, 90 dengan 70. Nah, 90 ini ibaratnya tinggi Bapak Ibu ya. Kemudian 70 ini rendah gitu. Maka dengan kerendahan frekuensi 70 ini, maka tidak bisa mendengarkan. Begitulah rezeki. Rezeki itu frekuensinya agung, luhur, tinggi, mulia, ya, bersih. Itu rezeki Bapak Ibu. Itu frekuensi rezeki, ya. Maka kita atau Anda dan kita semua bareng-bareng nih adalah receivernya. Ya, rezeki itu Allah pancarkan kok. Ya, terus Allah turunkan gitu kan. Malaikat Mikail terus memberikan rezeki turun ya. Allah kasih rezeki melalui malaikat Mikail gitu ya. Nah, frekuensinya malaikat Mikail ini, frekuensinya rezeki ini tinggi, agung, mulia, luhur Bapak Ibu. Tapi kitanya sebagai receiver ternyata frekuensinya rendah. Kira-kira apakah kita bisa dapat rezeki itu? Enggak bisa Bapak Ibu. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita menaikkan level frekuensi diri kita. Sehingga akhirnya match dengan frekuensi rezeki Bapak Ibu. Ya, jadi menaikkan frekuensi kita sehingga akhirnya match dengan frekuensinya rezeki. Nah, akhirnya penjelasan saya kemarin ya beberapa audio sebelumnya tentang rezeki gratis Bapak Ibu. Lah rezeki ini tinggi, mulia, agung, terus kemudian kita setel diri kita ini rendah. Maunya gratisan, maunya nggak berusaha, ya, kemudian maunya minta gitu. Nggak cocok Bapak Ibu. Mungkin bisa dapat sih namanya, ya udah saya minta dong, minta oleh-oleh dong gitu ya. Kemudian minta gratisan dong gitu. Iya bisa sih dapat sesuatu tapi bukan rezeki. Karena rezeki itu mulia dan tinggi. Maka dalam sebuah hadis disebutkan ya, tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Artinya bukan berarti kemudian ada orang-orang yang ada di bawah kemudian kita nggak apa-apa deh di bawah, yang lain mulia, nggak apa-apa, it's okay. Enggak. Kitanya harus mulia semuanya. Sama-sama kita nih semua harus mulia. Ketika kita mulia, maka rezeki mulia, ya, akhirnya match Bapak Ibu. Kitanya mulia, rezekinya mulia, akhirnya ketemu Bapak Ibu. Frekuensinya sama. Maka rezeki akan datang pada kita manakala kita mulia. Makanya, logika rezeki gratis itu kemarin ya, dalam audio sebelumnya, kita nggak akan pernah bisa mendapatkan rezeki yang agung, tinggi, mulia, luhur itu ketika kitanya dalam posisi rendah. Maka kita harus dalam posisi yang tinggi, gitu ya. Nah, dalam materi yang jauh sebelumnya yaitu lunas hutang seketika itu materi-materi awal sekali, saya sebutkan bahwa hutang, ya, ada orang yang saya berhutang, gimana? Ya, ketika pikirannya hutang, nggak akan pernah beres Bapak Ibu, nggak akan pernah bisa dia dengan frekuensi hutang itu rendah sekali, hina, ya, di bawah, itu yang namanya hutang. Tapi ketika Anda merubah frekuensinya menjadi amanah, ini amanah loh, maka yang terjadi adalah rezeki Anda akan mengalir dengan deras kepada Anda semua. Maka amanah yang akan datang bertubi-tubi. Amanah itu apa? Amanah itu ya rezeki. Rezeki ini Allah mau kasih kepada orang yang memang pantas menerimanya, ya, yang pantas mengelola amanah, maka Allah akan berikan rezeki itu, ya. Maka ini frekuensi ya, logika frekuensinya, ya. Ini sederhana sekali materinya. Ketika Anda setel diri Anda dalam frekuensi tinggi, maka rezeki akan Anda bisa dapatkan, ya. Nah, sekarang saya ingin menjawab beberapa pertanyaan, ya. Beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan rezeki gratis. Bagaimana dengan anak yatim yang kita kasih ke mereka, padahal mereka nggak tahu ilmu ini, mereka kan berarti di bawah. Lah ini tugas dan tanggung jawab kita untuk mengajarkan ini kepada mereka. Karena anak yatim ini mulia sekali, anak yatim ini mulia. Ya, bagaimana tidak mulia? Rasulullah SAW itu mengatakan bahwa pendermanya anak yatim itu
seperti dua jari yang sangat dekat, yaitu telunjuk dan jari tengah, Bapak Ibu. Dekat sekali antara penderma anak yatim, yaitu para dermawan anak yatim, dengan Rasulullah SAW. Lah, itu pendermanya aja udah sedekat itu, bagaimana anak yatimnya, Bapak Ibu? Bagaimana anak yatimnya? Berarti anak yatim ini mulia sekali. Kenapa? Karena sesuai sekali dengan sifatnya Rasulullah SAW yang yatim. Ya. Dan memang itu Allah sudah tetapkan demikian. Ya. Anak-anak yatim ini mulia sekali. Lalu kemudian, ya sekarang ini kan, ya, alhamdulillahnya pas ketika membahas ini pas banget dengan bulannya anak yatim nih, bulannya Muharram gitu kan. Ketika kita datang pada mereka, lalu kemudian kita kasihin uang, kita berikan amplop, ini amplop kita kasih ke anak yatim, lalu kemudian kita rendahkan anak yatim. Ya, kita merasa diri kita punya, lalu kemudian kita berikan uang itu ke anak yatim, maka anak yatim ini rendah. Dan anak yatimnya juga kita nggak pernah setting, Bapak Ibu. Ya, nggak pernah setting bahwa mereka ini mulia dan tinggi. Akhirnya ya udah coba ya, karena nggak punya ayah, nggak punya, ya udahlah kita coba minta kemana. Kesian sekali anak yatim ini akhirnya menjadi rendah. Lalu bagaimana caranya? Ya caranya kita tinggikan anak yatim dan kita muliakan. Tapi ketika menerima uangnya, menerima bantuan, menerima hadiah, settingnya setting tinggi tetap begitu, Bapak Ibu ya. Settingnya anak yatim ini tetap tinggi. Kenapa? Karena ya seperti yang saya sampaikan dalam rezeki gratis, ketika diberikan ke orang, terima. Karena hadiah ini nggak boleh tidak diterima, harus diterima. Jadi ketika ada orang yang mau kasih hadiah pada kita, tidak boleh ditolak, Bapak Ibu. Ya, tapi sebelum menerima hadiah itu, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya berikan lebih baik buat orang yang memberikan hadiah untuk saya. Makanya tahabu, kalian saling memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Ya, jadi saling memberi hadiah, bukan satu kasih hadiah, satu menerima, tidak. Tahabu, saling memberi hadiah. Yang satu kasih hadiah berupa rezeki, misalnya uang belanja buat anak yatim. Si anak yatim dikasih hadiah berupa apa? Berupa doa untuk orang yang memberikannya. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Posisinya tuh posisi yang sederajat. Saling memberi hadiah. Bukan yang satu memberi, satu menerima. Tidak. Gitu ya. Harus sama-sama posisinya mulia dan tinggi. Kenapa? Karena rezeki adalah mulia, tinggi, luhur, agung. Ya. Nah kemudian Bapak Ibu, bagaimana kalau seandainya kita, ini ada pertanyaan, saya sering kasih Pak Nas ke orang lain gitu ya. Kemudian misalnya ada anak-anak saya kasih gitu. Tapi nggak sempat ngajarin gitu ya. Nggak sempat ngajarin. Kamu nih mulia nggak tinggi. Kan memang nggak gampang juga ya Bapak Ibu ya ngajarin orang untuk mulia dan tinggi. It's okay. Ya. Kita nih memang harus menjadi pribadi yang memberi. Tanpa juga gitu kan. Mengecilkan orang yang ada di depan kita. Terus sikapnya bagaimana? Sikapnya adalah ketika kita memberikan rezeki buat orang lain. Ya. Sebenarnya juga bukan memberikan. Menyalurkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang lain, maka ya kitanya minimal banget berdoa. Ya Allah, ini rezeki dari Engkau, bukan dari saya. Maka ya Allah, jadikanlah dengan sedikit yang saya salurkan melalui tangan saya ini, menjadikan diri saya mulia, dan menjadikan orang yang di depan saya juga mulia. Gitu Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan sampai posisinya, saya nih lagi dapat rezeki banyak dari Allah, kamu lagi kurang beruntung, saya kasih deh gitu kan, karena saya baik hati. Maka ini membuat orang yang ada di depannya juga menjadi rendah. Jadi mungkin nggak sempat mengajarkan juga. Ya saran saya sih masukin ke channelnya Telegram gitu ya, supaya semua orang bisa punya jiwa yang tinggi Bapak Ibu ya. Tapi kalau seandainya pun Anda memang tidak sempat untuk melakukan itu, jangan juga kehilangan sifat kedermawanan. Kita harus betul-betul ringan ya, memberi. Jadi setiap orang, kita pengennya ngasih aja gitu Bapak Ibu ya. Jadi jiwa kita ini akhirnya gitu ya, jiwanya pengen ngasih aja. Tapi ketika ngasih itu, hati-hati ya. Ketika ngasih, yang kita lakukan adalah, ya Allah, kalian mulia. Gitu kan, saya emang gak ada apa-apanya. Cuma ya gimana lah, pokoknya saya senang memberi. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi semangatnya itu semangat memberi.
gitu ya. Semangatnya udah semangat memberi, it's okay. Walaupun mereka nggak ngerti dan mereka tuh kayaknya berharap sekali. Kayak misalnya gini Bapak Ibu, ketika pembagian hewan kurban gitu ya, kemudian orang-orang yang dapat kupon itu juga sebenarnya caranya kurang tepat ya. Cuma ya Bismillah, nanti kita coba elaborasi bagaimana cara yang lebih baik gitu ya. Kasihin kupon, kemudian mereka ngantri bareng-bareng, kemudian diberikan gitu. Tapi nggak apa-apa, Anda sebagai orang yang memberikan, doakan terus Bapak Ibu. Ya Allah, ini sebenarnya mereka mulia sih, tinggi sih gitu ya. Cuma sekarang ini dalam posisi mereka menerima, dan mudah-mudahan dengan pemberian zakat fitrah, zakat mal, hewan kurban ini, maka mereka menjadi mulia dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kita sama sekali. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi teruslah memberi ya, teruslah memberi ya, sambil yang kita berikan adalah ilmu untuk meninggikan mereka ya. Gimana caranya? Yuk kita minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala agar Indonesia ini menjadi negeri yang baldatun thayyibah ya, wa rabbun ghafur. Negeri yang baik Bapak Ibu. Nah, thayyibah di sini baldatun thayyibatun. Negeri yang thayyibah. Ya, thayyibah nih Masya Allah. Kebaikan itu kan tinggi, mulia. Berarti sama dengan rezeki Bapak Ibu. Wa rabbun ghafur, dan Tuhannya mengampuni. Karena memang itu yang kita butuhkan. Perisai rezeki kita ini kan karena Allah nggak ngampuni kita. Ketika Allah udah ampuni kita, negerinya sudah baik, Masya Allah Bapak Ibu. Keberkahan semua keluar dari seluruh bumi. Nah minimal sekarang yang kita ingin wujudkan adalah keberkahan itu muncul dari semua para member-member yang ada di magnet rezeki ini Bapak Ibu. Ya, saya doakan semoga Anda semua gitu ya, yang mendengarkan audio ini menjadi manusia yang penuh berkah dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi akhirnya kita tuh rasanya tuh pengen memberi ya. Apalagi Anda sudah mendengarkan materi kickback, kemudian rahasia keajaiban gitu ya, puncak keajaiban gitu ya. Kemudian kemarin rezeki gratis, dan sekarang ini frekuensi rezeki. Akhirnya yang kita lakukan adalah kita maunya memberi. Walaupun orang yang ada di depan kita, mereka mungkin belum paham, mereka menerima, it's okay. Kasih aja Bapak Ibu, terus aja memberi. Dan akhirnya, ya, jiwa kita sudah terbentuk tidak mau menerima Bapak Ibu. Maunya memberi terus. Maunya memberi. Seperti lagu Bapak Ibu ya. Saya suka sekali dengan lagu ini. Ya. Dan ini adalah teladan kita semua. Teladan sepanjang zaman. Teladan dari sejak Nabi Adam sampai sekarang. Gak pernah berubah. Ini teladan seorang manusia yang menjadi teladan Bapak Ibu. Ya. Rasulullah SAW adalah teladan yang paling mulia. Rasulullah SAW. Dan di balik Rasulullah SAW, di bawahnya Rasulullah, ada teladan sepanjang zaman. Yang bahkan sebelum Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, teladan ini masih terus ada. Teladan apa itu? Teladan bernama ibu Bapak Ibu. Ibu. Seorang ibu. Ya. Mereka adalah manusia yang memberi teladan tentang giving, memberi. Ya. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Masya Allah. Bagaikan sang surya menyinari dunia. Memberi terus, giving. Memberi gitu. Karena memang rezeki itu energinya tinggi, maka Anda menjadi energi yang tinggi. Jadi, setiap Anda ketemu orang, lakukan pemberian itu. Setiap Anda diberikan oleh orang lain, maka jangan terima sebelum Anda punya alasan untuk memberinya balik, Bapak Ibu. Ya. Jangan diterima sebelum Anda punya alasan untuk memberi hadiah yang lebih baik buat mereka. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka yang terjadi adalah Anda sedang mengundang rezeki yang berlimpah ruah kepada diri Anda. Ya. Nah, seperti seorang ibu. Ibu ini nggak akan pernah berhenti memberi. Anaknya jadi apa, ya, tetap dia seorang ibu yang terus memberi. Maka jadilah ibu buat semua orang, ya. Dan semoga kita bisa mengambil teladan Bapak Ibu ya. Rasulullah SAW secara fisik sudah tidak ada, secara fisik. Tapi secara ruh, kemudian
ilmu, ya, hadis Rasulullah SAW masih, alhamdulillah, masih ada di tengah-tengah kita. Tapi ibu adalah teladan yang terus ada. Dan insya Allah kita akan menjadi teladan. Rahasia magnet rezeki akan menjadi kumpulan orang-orang yang bersikap seperti seorang ibu yang terus memberikan segala sesuatunya buat orang lain. Ya, nah terakhir Bapak Ibu, ini ada pertanyaan tentang Pak Nas, saya belum bisa menghubungkan, katanya kan rezeki itu keajaiban, gitu ya. Tapi kita nggak boleh gratisan gitu. Disinilah letak keajaibannya Bapak Ibu. Ya, di sini letak keajaibannya. Kok bisa ajaib? Iya, karena ketika Anda sudah maunya memberi nih Bapak Ibu, maunya memberi. Aduh, pokoknya saya maunya giving, ya, memberi aja gitu kan. Memberi ini nggak cuma sekedar kasih uang ya Bapak Ibu ya, kasih doa, kasih ilmu, kasih senyum gitu kan, kasih segala kebaikan. Itu makanya dalam sebuah hadis, kullu ma'rufin shadaqah, segala kebaikan ma'ruf, apa-apa yang ma'ruf, apa-apa yang baik itu shadaqah semuanya. Ya, jadi akhirnya kita maunya memberikan kebaikan aja buat orang lain. Jadi nggak cuma sekedar uang ya Bapak Ibu ya. Kalau uang saja ya terbatas sekali ya. Kita bisa giving itu. Tapi giving itu semuanya, termasuk hati kita yang memberikan, pikiran kita yang mendoakan gitu ya. Kemudian melihat dengan pandangan kasih sayang gitu ya. Ucapan assalamualaikum kepada saudara Anda, senyuman kepada saudara Anda ya. Dan semuanya itu adalah pemberian. Semua itu adalah kebaikan dan kita tuh pengen berbuat baik. Nah, ketika kita udah berbuat baik, maka Allah itu jangan Allah dulu deh. Rezeki Bapak Ibu, rezeki itu udah pengennya tuh sama orang yang seperti itu Bapak Ibu. Jadi rezeki ini yang agung, luhur, tinggi, mulia itu, kemudian ngelihat ada orang yang agung, luhur, tinggi, mulia, satu frekuensi, dia datang Bapak Ibu. Ketika itu keajaiban datang, maka apa yang Anda lakukan? Karena kita udah jangan menerima sebelum Anda punya alasan untuk memberi lebih baik. Sekali lagi, jangan menerima sebelum Anda punya alasan untuk memberi lebih baik. Maka ketika rezeki itu datang, ini kemarin ada yang ada yang berikan testimoni dan testimoninya dahsyat sekali Bapak Ibu. Dia bertanya ke saya, Pak Nas, uang saya sisa 600.000. Sementara cicilan motor harus dibayar, anak sekolah harus dibayar, ada satu karyawan harus dibayar, kemudian ada ya keperluan keluarga yang harus dikeluarkan. Uang cuma 600.000. Kemudian dia tanya ke saya, gimana nih Pak Nas, apa yang harus saya dahulukan gitu kan? Terus kemudian seperti biasa Bapak Ibu, saya nih nggak ngerti apa-apa. Saya nggak ngerti apa-apa. Saya hanya menjadi sahabat Anda. Ketika ada yang bertanya ke saya, ya saya nggak tahu. Ya, saya dalam posisi nggak tahu. Terus gimana saya jawabnya? Saya bilang, cobain deh pakai garpu tala. Begitu Bapak Ibu ya. Akhirnya, siap Pak Nas, karena dia udah member magnet rezeki. Mungkin saat itu dia namanya orang galau, panik. Ya. Akhirnya, mungkin kelupaan pakai garpu tala. Akhirnya, pada saat itu, oke, Pak Nas, saya kok langsung keingetan gitu. Siap Pak Nas. Akhirnya dia buka garpu tala Bapak Ibu. Ketika dia buka Al-Quran, ya, dia masih bingung dengan satu ayat. Ya. Ayatnya ini, berikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian, dia nggak ngerti, tanya ke saya, Pak Nas, kok malah saya suruh minjemin Allah gitu kan. Kemudian saya jawab, ya subhanallah, itu berarti Allah pengen uang Anda. Gitu. Coba kasihin kepada yang membutuhkan atau berikan sebagian rezeki. Sudahlah uangnya kurang Bapak Ibu ya. 600.000 itu kan kurang. Bayar motor lebih 1 juta. Ya bayar karyawan 1,5 juta. Anak sekolah sekian SPP-nya. Ya nggak cukup itu 600.000. Gitu ya. Malah disuruh sama Allah tuh coba kasih. Ya, berikan pinjaman yang baik kepada Allah. Akhirnya dia datang ke satu rumah Al-Quran, dia sedekahkan sebagian, ya sedekahkan sebagiannya. Dia tanyakan, apa seluruhnya nih Pak Nas 600.000? Ya nggak usah, sebagian aja. Allah udah seneng kok gitu ya. Pinjamkan sebagian. Akhirnya diberikan sebagian.
gitu kan. Saya nggak tahu nilainya berapa, dia kasih sebagian. Masya Allah, beberapa hari kemudian dia lapor Bapak Ibu. Masya Allah Pak Nas, luar biasa gitu kan. Saya tuh pengen rumah gitu ya. Tapi saya nggak pengen minjem gitu. Terus kemudian tiba-tiba ada orang yang menawarkan rumahnya bahkan dipaksa. Saya nggak mau jual ke yang lain kecuali kepada kamu. Walaupun kamu nggak punya uang sekarang, saya cuma butuh uang sekian, silahkan sisanya dicicil. Masya Allah Bapak Ibu, itu rezeki. Itulah keajaiban. Gitu ya. Nah di sini kita lihat bagaimana pribadinya sahabat magnet rezeki kita ini, ya, beliau ini punya uang terbatas. Allah minta, dipaksa sama Allah tuh ketika garpu tala untuk keluarin malah. Ya udah akhirnya dia memberi Bapak Ibu. Dia memberi, ketika dia memberi maka keajaiban datang Bapak Ibu. Nah pada saat keajaiban itu datang, ya begitulah keajaiban. Terus kemudian katanya nggak boleh yang gratisan. Ya begitu udah. Terus, ya, ketika keajaiban itu datang, maka ingat hukumnya, jangan diterima sebelum kita bisa berpikir apa yang bisa kita berikan lebih baik untuk yang memberikan. Siapa yang memberikan? Allah. Allah yang memberikan. Terus kemudian gimana dong? Ya, berikan yang terbaik untuk Allah. Pada saat itu, ya, pada saat keajaiban itu datang, maka langsung kita bilang, ya Allah, kayaknya saya nggak pantas untuk dapat keajaiban ini ya Allah. Tapi Engkau memberikan ya Allah. Maka saya juga nggak boleh nolak rezeki. Saya nggak boleh nolak hadiah. Dan ini hadiahnya dari Engkau. Maka ya Allah ya Rahman ya Rahim. Aku ingin membalas Engkau dengan yang lebih baik lagi ya Allah. Aku ingin membalas Engkau dengan lebih baik lagi ya Allah. Ketika itu yang terjadi Bapak Ibu. Masya Allah. Rezeki itu jatuh cinta kepada manusia seperti ini. Rezeki jatuh cinta Bapak Ibu. Rezeki jatuh cinta. Itu datang semua rezeki kepada dia. Kenapa? Karena dia nggak mau nerima sebelum ingin memberikan yang terbaik buat orang yang memberi. Ya, jangankan Allah, rezeki aja jatuh cinta Bapak Ibu. Setelah itu tentunya Allah jatuh cinta kepada manusia seperti ini. Maka insya Allah Anda adalah manusia yang insya Allah akan mendapatkan keajaiban demi keajaiban demi keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya satu frekuensi Bapak Ibu. Syaratnya itu. Mungkin Anda yang pernah berbuat salah, ya. Ada yang ya berbuat salah, namanya manusia. Silakan dengar audio saya cacat yang sempurna. Tidak ada orang yang tidak pernah bersalah. Semua kullu bani Adam khata'un. Seluruh anak Adam itu bersalah. Wa khairul khata' at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dosa ini energinya rendah sekali Bapak Ibu. Dosa ini rendah sekali. Jadi jangan harap yang namanya rezeki yang mulia, agung, luhur, tinggi itu bisa datang kepada dosa. Tidak mungkin. Tidak mungkin sama sekali. Maka apa yang harus dilakukan? Minta ampun kepada Allah. Taubat kepada Allah. Terus minta ampun sama Allah. Sampai kemudian frekuensi Anda mulai dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dinaikkan lagi, dinaikkan lagi. Siapa yang menaikkan? Allah. Bukan kita kok. Ya, kita ini cuma lemah, cuma ngaku aja, ngaku salah sama Allah, ngaku salah. Ya Allah, inilah saya, ini saya. Tapi kemudian Allah kasihin rezeki berupa energinya. Terus naik energi kita. Lalu kemudian Allah perintahkan kepada rezeki. Hai rezeki, dia frekuensi sekarang sudah agak tinggi, maka datanglah pada si manusia itu. Masya Allah. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Jadi tinggikan frekuensinya sampai akhirnya frekuensi kita cocok dengan frekuensi rezeki. Enggak tepat banget 90 sih, ya. Itu tadi analogi. Kalau 90 itu 90 FM, Anda di 70 FM, ya nggak akan pernah nyambung toh. Tapi kalau seandainya Anda 90, rezeki itu 90 nyambung. Nah, kita nggak pernah tahu bagaimana ukurannya. Karena Allah yang maha mengetahui rahasianya.